Nah, mutlaknya mutlaknya gimana? Yaitu di mana rumah tangganya suami istri keluarnya bisa harmoni ya. Bisa bahagia. Jadi di sini udah dikasih tahu tidak cocok dengan Gohonjon ini karena Gohonjon adalah pewujudan hukum alam semesta. Jadi itu tidak benar lah ya. Maka itu kita harus banyak belajar ya. Kalau kita udah banyak belajar, maka itu kita baru belajar mengenai Awarokistewara, Kuan Yin. Kuan Yin itu adalah itu selalu mengamat ya, pengamatan supaya bisa tahu nih masyarakatnya ada terjadi apa ya supaya bisa mengamat. Jadi di sini juga udah terima konten kita juga harus bisa mengamat loh. Jadi harus ada apa nih namanya harus ada satu pendidikan, pengetahuan ya, pengetahuan. Jadi jangan terlalu kaku ya. Jadi sini dikatakan tidak mungkin tidak cocok sama matahari, tidak cocok sama angin, tidak cocok sama air, pohon, dan lumpur ya. Nah, itu nggak akan demikian. Itu semua adalah perasaan kita punya jiwa sendiri ya. Terus di sini dikasih tahu ya, kalau kita masih penderitaan, masih ada masalah, itu tidak lepas dari apa? Akibat imbalan dari sebab-sebab yang telah kita tumpuk. Pada masa sekarang ini bisa tidak bahagia, itu akibatnya lah ada sebab-sebab yang kita buat ya. Ya, sebab yang tentunya kalau agama Buddha tidak bisa bohong punya. Bisa buat sebab yang baik, akibatnya pasti baik. Kalau buat sebab yang tidak baik, akibatnya pasti tidak baik. Gitu aja. Jadi sekarang banyak kesulitan, banyak penderitaan, juga ada menyangkut dengan masa-masa sebab yang sudah buat, sekarang sudah jadi akibatnya. Sebab akibat buruk yang menumpuk dalam jiwa kita selama perputaran hidup dan mati, bagaikan kotoran yang melekat pada baju. Nah, kita hidup mati, hidup mati, hidup mati. Udahlah berapa karpa itu. Enggak gampang loh mau lahir sebagai manusia. Jadi kita hidup mati sekian lama itu. Udah berapa banyak itu karma yang jelek yang kita buat. Ya, jadi karma jelek ini di sini diimbalakan sebagai kotoran. Nih, tahun 1976 saya buka bengkel servis motor di itu Kemayoran. Ya dulu itu Kemayoran itu dulu ada itu airport ya, dulu punya airport di Kemayoran di situ. Nah, kalau kita sebagai muntir lah, teknisi dari orang servis motor ya. Jadi begitu pagi kita ke situ mau kerja, kita ganti baju loh. Ganti baju tiap hari pakai baju celana itu sampai berbulan-bulan nggak pernah cuci punya itu. Ini udah cuci entah lagi nempel sama ori, nempel sama itu minyak gemuk dan sebagainya. Jadi tetap kotor. Nah, jadi bajunya itu kita gantung. Nah, dulu ya kita masak masak air rebus sendiri. Jadi baju-baju yang gantung itu tahu-tahunya hawa uapnya yang begitu panas ya, sampai pakainya itu kena loh. Udah kena langsung jadi kebakaran. Sekejap dia bakar. Jadi kita tidur di atas bengkel. Saya punya kompor, teman punya kompor. Itu teman punya kompor kena bakar semua. Tapi aneh, saya punya aman. Saya punya nggak ada apa-apa. Baik. Nah, disitulah artinya apa? Artinya itu baju bengkel gitu sudah penuh dengan oli ya, kotoran dan sebagainya.
itu harus pakai rinso, dicuci. Dicuci perlu waktu yang lama, itu pakaian baru bisa bersih. Nah, begitu kotorannya sudah bersih, pakaiannya baru jadi bersih gitu. Jadi kotoran itu diimbalankan seperti kita punya sebab yang tidak baik, ya. Sebab yang tidak baik yang kita buat. Nah, jika tersebut kita lendam dalam air, kita beli bubuk deterjen, dikucek, disikat, dan digilas, maka kotoran tersebut rontok dan larut dalam air. Ya. Jadi di sini dikasih tahu, artinya apa? Kesulitan-kesulitan yang keluar bagaikan air yang keluh itu. Ya. Nah, setelah kita sungguh-sungguh jalankan, sama sekali tidak ada lagu sama Gohondan, dalam situasi bagaimana sulit pun tetap aja kita namnya horeng percaya dengan sungguh-sungguh. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya kesulitan yang keluar bagaikan air yang keluh itu pasti kita keluar dari kesulitan, ya. Jadi ini adalah satu penjelasan kepada anggota yang tanya itu. Berbagai kesulitan yang timbul hendaknya, ya, ada perombak sifat jiwa loh. Kenapa? Saya udah terima Gohondan bisa susah, masih belum ada perombakan sifat jiwa. Harus tinjau di depan Gohondan itu, tinjau, ya. Kanjin, kanjinnya bukan duduk meditasi diam aja. Tadi kita pikir apa yang kita buat, ya, yang selesai ini hari, ya. Dan di samping itu juga harusnya ada perombak sifat jiwa. Yang terpenting adalah keberanian untuk menerima kesulitan tersebut sebagai akibat yang sebab kita buat sendiri. Kita jangan hindar dari kesulitan. Sepertinya kalau kita bawa motor, ya, makin kita kencang, kita hadapi anginnya makin besar. Jadi kita jangan takut, ya, berhenti di tempat. Kalau kita takut berhenti di tempat, kita nggak akan sampai pada tujuan. Jadi kita harus anggap, terima, hadapi. Ini kesulitan ini adalah lompatan, ya, loncatan. Adalah satu keloncatan untuk kita supaya bisa lebih maju lagi, ya. Nah, itu seperti layar. Kapannya lagi layar ketemu angin kencang, waduh susah majunya, ya kan? Jadi kalau takut, berani lagi ke laut lagi. Seperti kita lihat yang papan itu, orang pemberani itu suka, hobinya papan peluncur, ya, umpamanya lihat di Bali lah. Contohnya, tuh ombaknya datang kencang, atau yang pemain papan peluncur ini makin senang, langsung dia layur ke tengah, ikuti gelombang itu naik, dia ikut naik, turun, dia nikmati. Tapi kalau kita lihat gelombang kita jadi takut, nggak berani, kita nggak bisa menikmati, ya. Jadi dalam di sini jangan ada perasaan bahwa Gohondan tidak cocok. Gohondan itu cocok untuk siapa aja, cocok, ya. Karena Gohondan itu adalah hukum alam semesta. Yang tidak cocok itu adalah perasaan jiwa kita sendiri. Nah, sekarang kalau kita udah belajar, ya, kita harus sewajar-wajarnya, ya. Kita harus jangan sedikit-sedikit, ini nggak cocok lah atau bagaimana lah. Oke, kita masuk ke kedua. Saya belajar dari pandangan umum tentang karma. Karma itu apa? Karma itu adalah tumpukan dari sebab-sebab yang tidak baik yang kita buat jadi karma. Nah, ini tergantung dua. Tumpukan sebab yang kita buat yang baik itu akan jadi akibat baik, ya. Nah, umpamanya selalu kita mau tipu-tipu orang, ya. Nah, itu membuat sebab yang tidak baik, akibatnya jadi dapat penderitaan, nanti nggak ada orang mau percaya kita. Tapi kalau selalu kita jujur, baik, nah nanti umpamanya bos juga dia bisa pakai kita
nggak lama dia tahu orang ini jujur ya. Jadi penting sekali ya. Tentang karma, karma itu adalah dari sebab-sebab yang kita buat, sebab baik kek atau yang tidak baik kek ya. Nah, akhirnya jadi tumpuk-tumpuk jadi karma. Bahwa ketika kita berbuat baik, maka kita akan menerima akibat yang baik juga. Nih, kalau kita tumbuh pohon rambutan, nanti 8 tahun kemudian keluarnya buah-buah rambutan. Nah, mungkin kita tumbuhnya biji rambutan, keluarnya durian. Itu nggak mungkin begitu. Jadi artinya sebab yang baik kita buat, tentunya sebab yang baik kita terima. Saya bersikap baik ke orang lain, namun mengapa saya mendapat perlakuan yang sebaliknya? Nah, ini pertanyaan. Selalu baik lu, selalu bantu orang lo, ya. Malahan dapat imbalan apa? Imbalannya yaitu saya dapat perilaku yang sebaliknya, artinya bukan dapat kebahagiaan, tapi dapat kesulitan, ya. Kenapa bisa begitu? Sudah saya buat baik kok. Nah, di sini sebetulnya ya, ini sering-sering timbul satu pertanyaan pada kita juga ya. Sebetulnya hidup kita ada 3 masa loh. Lampau, sekarang, dan akan datang. Kalau kita mau tahu untuk yang akan datang, kita bisa jadi gimana? Lihat dah sekarang perbuatan kita gimana. Perbuatan kita sekarang yang baik, pasti akan datang pasti baik. Nah, sekarang kita terima banyak kesulitan, banyak masalah, itu adalah karma-karma yang masa lampau yang kita buat sebab yang tidak baik. Maka ini sekarang kita terima kita punya perbuatan. Jadi kita hidup di dunia ini ada 3 masa, lampau, sekarang, dan akan datang. Sekarang hadapi orang selalu baik, tapi imbalannya itu adalah kesulitan, penderitaan. Ini adalah karma kita dari masa lampau. Kalau kita ada terima konten, sering-sering kita belajar ya, kita bisa paham, kita bisa mengerti. Tapi kalau kita Senin Kamis, ya jarang-jarang mau belajar, nah itu kita jadi nggak ngerti, jadi bisa timbul hal-hal demikian pertanyaannya. Sebab-sebab yang kita perbuat pada masa sekarang juga akan terwujud pada kehidupan yang akan datang. Ya, maka tuh kita jangan terlalu mau percaya sama kuamia loh, yang bisa lihat kita punya fortune teller, nggak usah percaya dia. Dia bisa jadi fortune teller, kenapa dia nggak bisa tell dia punya fortune sendiri? Ya, kenapa dia masih susah? Nih, dia sendiri pun nggak bisa loba dia punya nasib ya. Jadi mau jadi fortune teller gitu. Kita sendiri bisa tahu 3 masa kalau udah belajar agama Buddha. Saya susah sekarang dari masa lampaunya, nggak usah kasih fortune teller. Kadang-kadang fortune teller suka bohong. Bohongnya gimana? Kalau dia kasih tahu kita punya nasib tidak baik, kita jadi jadi kecewa, jadi sedih gitu ya. Jadi dia kasih tahu aja yang bagus, yang nanti kamu bisa gini. Oh, kita sangat gembira loh. Wah, ini hebat. Tapi nanti dia bilang nanti berapa tahun kemudian ya kita udah senang, kita bayarnya dengan senang ya. Dan demikian lah. Yang penting kita belajar agama sungguh-sungguh. Nggak usah percaya itu fortune teller. Fortune teller sendiri nggak bisa kasih tahu nasib dia sendiri. Sendiri pun nggak bisa rubah nasibnya itu. Pentingnya apa? Pentingnya sekejap perasaan jiwa. Kita punya ichinen ya. Ichinen kita selalu mau buat yang baik. Itu penting. Setiap punya perasaan jiwa selalu mau buat yang baik. Nih, di sini dalam Gosyo ini juga ada menyinggung mengenai Shiokingo. Shiokingo itulah murid teladan dari Nichiren Daishonin. Ya. Dia kerja sama majikan namanya Emma. Karena dia kerjanya jujur, rajin, jadi disenangi sama majikan sehingga dikasih tanah.
kasih tanah, gajinya ditambah sehingga rekan kerjanya jadi cemburu. Nah, mereka nggak senang sama dia, maka menfitnah si Yokingo. Menfitnah. Oh, si Yokingo gini-gini loh. Waktu pertemuan ada diskusi, dia kacaukan loh, ini itu. Jadi majikan kupingnya enteng, dia dengar gitu ya. Nah, sebetulnya si Yokingo, nah demikian, karena kupingnya enteng, majikannya sita tanahnya, ya sita tanahnya, terus dikasih pindah ke tempat tanah dikasih dikit tapi tempat yang gersang itu di tumbuh tanam padi nggak bisa tumbuh karena tempatnya gersang, kering, tanahnya udah letak ya. Nah akhirnya di situ diciriin Daisonin kasih bimbingan. Kamu dia tadinya mau ini loh, mau berhenti dari kerja ya, desain, mau kerja lagi sama Emma. Tapi mikirin Daisonin kasih nasihat. Ngo, dia bilang, Sioki ngo, kamu bisa hidup sampai hari ini, kena ada majikan ya, bisa hidupkan anak, hidupkan istri, kena majikan ya. Kamu harus ingat budinya. Ya. Kalau sebagai Siokingo pasti lo marah lo. Oh tanahnya oleh kena di fitnah sama temannya jadi timbul kemarahan. Tapi ini ciri ini mendidik, jangan begitu, harus ingat budinya. Nah akhirnya satu saat itu majikannya sakit, dan di samping itu Siokingo itu adalah seorang tabiat. Tabiat itu bisa mengobati dengan rumput itu, istilahnya Chung-i. Dia majikannya sakit, dia obati, akhirnya sembuh. Begitu sembuh, dalam keadaan sudah paham bahwa itu ada satu fitnahan, maka itu tanah dikembalikan berlipat ganda. Ya, gitu. Itu bimbingan diciriin dari sini demikian ya. Nah di sini ya pernah juga ini almarhum Gohan. Dia juga pernah minta bimbingan sama Tarango, Bapak Tarango ya. Dia bilang teman saya tadinya lagi susah, jadi dia mau join sama saya, kongsi sama-sama kongsi dagang. Karena dia punya modal kurang, mau minta kongsi. Jadi si Gohan ini rasanya, oh ini teman mau kongsi, baiklah sama-sama kongsi. Tahu-tahu udah kongsi, itu dagangnya udah mulai bagus. Ini temannya istilahnya ciak gitu, artinya makan makan itu ya. Jadi dia dalam hati itu rasanya nggak puas ya. Dia tanya sama Tarango, wah saya udah baik hati bantu teman saya itu, kok malahan dia begitu hadap saya begitu ya, itu makan saya begitu. Nah itu berdasarkan ajaran Buddha, kita ada 10 macam keadaan. Di antaranya ada dunia serakah. Nih, Gohan. Kamu karena pengen mau bisa perusahaan lu besar, jadi lu kongsi supaya besar. Jadi ada hatinya serakah. Kemudian ketemu jodohnya serakah. Ya, ketemu jodohnya serakah. Akhirnya temen lo makan lo. Oh, di situ dia sadar. Ya, dia malahan harus terima kasih sama temennya itu loh, karena dia bisa insaf gitu ya. Nah, dari di sini dikasih tahu, jadi ketika kita sudah berbuat kebaikan terhadap orang lain, tidak perlu pamrih. Yang umpamanya kita jaimu, ini hari sekarang lagi susah-susah, saya jaimu ya, saya jaimu 200, nanti bisa dapat 400. Nah, demikian ya. Nih, itu jalankan dana paramita itu harus jalankan tulus, dengan tulus ya, nggak ada pamrih-pamrih. Nah, di sini dikasih tahu. Jadi ketika kita sudah berbuat kebaikan terhadap orang lain, tidak perlu pamrih. Pamrih ini adalah sebab baru yang tidak baik. Kenapa? Nah, karena
bersumber dari keserakahan, kemarahan, dan kebodohan. Munculkan sikap rela dan tulus ketika sudah melakukan hal apapun terhadap diri sendiri. Biar teman lo bagaimana hadapi, ya kena salahnya sendiri. Ya, sendiri keserakahan, cari jodoh yang serakah. Ya. Akibat sudah terwujud, Daimoku di hadapan Gohonjong adalah momen refleksi diri terbaik dan dapat membuat kita semakin sadar. Ya. Jadi terjadi apapun, bukannya ngomel-ngomel, marah-marah, tapi buka Gohonjong, sudut di depan Gohonjong, sungguh-sungguh Namyoho Renge Kyo. Nah, ini refleksi kita renungkan. Kenapa saya bisa demikian halnya ya? Sikap Panpapanwi adalah selalu dengan dharma yang dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi penting sekali lah kita buat segala sesuatu jangan ada imbalannya. Nah, ini malam pertemuan 4 bagian ya. Jadi sebentar lagi kita mau masuk usia baru, musim dingin akan menjadi musim semi. Nah, sebelumnya ini kita ambil sedikit titik penting yang dari Gosho Nikinyo Gosei ini ya. Sedikit aja, soalnya masih ada waktu. Kalau sekarang saya berhenti, nanti Ibu Kristanti bilang, kok pendek amat, gitu ya. Jadi tambah sedikit ya, tambah sedikit. Ada dengar suara saya ya? Ada ya? Jelas, Pak. Ada ya, jelas ya? Jelas. Ini gue punya suara nggak ada di sini, ada ya? Jelas kok. Nanti saya, ya kalau suara saya, jadi yang ngocek sendiri, sendiri ngomong, sendiri dengar. Coba saya berhenti sekarang, Ibu Kristanti pasti, terlalu pendek. Oke, saya lanjut dikit ya. Dikit aja. Nih, kalau dalam PLN listrik padam, kita bisa lihat sesuatu nggak? Nggak bisa. Tapi bagaimanapun dikasih tahu bahwa ya bayangannya tetap ada loh. Coba yuk punya HP, lu nyalain, langsung kita bisa lihat. Masih ingat lah semua yang sudah kensio waktu mau makan di kantin ya, ingatlah. Tiba-tiba listriknya mati sebentar. Rupanya lagi apa? Lupa diganti PEM, ganti ke diesel, ganti ke genset, jadi mati sebentar. Begitu mati, gelap loh, semuanya gelap. Jadi ada anggotanya ya, ambil HP-nya, pakai senter, langsung bisa lihat bayangan. Bayangan siapa? Bayangan orang-orang bisa lihat. Nah, jadi artinya itu dalam gelap juga ada bayangan. Di situ cuma mau kasih tahu seperti burung pagi pergi cari makan. Sorenya dia bisa tahu pulang. Sebetulnya itu burung juga ada jalannya. Cuma kita nggak tahu, kita nggak bisa lihat ya. Begitupun ikan. Ikan juga bisa berenang dari sini, nanti bisa balik ke tempat asalnya. Itu karena di laut juga ada jalannya. Walaupun demikian, di situ dikasih tahu, Gohonjon itu adalah di dalam badan kita. Tapi karena kita tidak bisa lihat, jadi kita anggap tidak ada. Sebetulnya ada ya. Maka di sini kita belajar sedikit ya. Kita jangan cari Gohonjon di luar diri sendiri loh. Tapi Gohonjon ada di dalam darah daging kita sendiri. Nah, seperti Nichiren Daishonin katakan, menara stupa pusaka itu adalah nama ibu ini siapa? Tiba-tiba lupa. Menara stupa pusaka adalah Nichiren Gosei. Nichiren Gosei adalah menara pusaka. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa stupa pusaka itu ada di dalam dadanya Nichiren Gosei. Demikian pula Namyoho Renge Kyo. Stupa pusaka itu adalah Gohonjon. Ya,
Gohonjon juga ada di dalam kita punya jiwa. Jangan mencari gohonjon di luar diri sendiri. Ya, nah, maka itu kalau kita sudah banyak belajar ya kita bisa ngerti. Kalau masih tidak paham bisa cari ke pekong dan sebagainya ya. Tapi gohonjon ada di dalam darah daging kita sendiri itu benar itu. Nah, bohong itu ada itu ya. Nah, ini di dalam menghadapi kehidupan di masyarakat ya, apalagi yang penuh dengan gejolak, diperlukan satu kekuatan jiwa loh. Apalagi pada masa ini ya serba susah, adanya COVID-19, ekonomi sangat pengaruh ya. Tanpa kekuatan jiwa sulit untuk menghadapi hidup ini. Kalau kita lemah ya, untung kita ada Nam-myoho Renge Kyo ya. Kalau ada masalah apa nak ngerti tetap Nam-myoho Renge Kyo di depan gohonjon. Kenapa? Di situ kalau kita sungguh-sungguh sebut mantra Nam-myoho Renge Kyo, kita akan timbul empat kekuatan. Jiwanya kita bisa jadi kuat, bebas, suci, tenang. Kita jadi tenang. Itu betul itu, nah bohong ya. Pernah di zaman akhir dhamma ya, yaitu sekarang kan namanya akhir dhamma, yaitu itu adalah Pak waktunya sekarang. Yang keruh ini, apakah zaman ini tidak keruh? Coba lihat di TV, banyak bunuhan, apalagi di Papua sekarang ya. Begitu pun ya anak bisa bunuh ibu, bisa bunuh anak, bisa bunuh ayah, maupun minta duit sama nenek, nah dikasih, nenek juga bisa dibunuh. Jadi ini zaman ini sudah sangat keruh. Di mana jiwa manusia penuh dengan ketiga racun. Ya sekarang betul-betul ya, tiga racun. Yaitu apa? Keserakahan. Orang kena mau duitnya, nih orang itu bisa dibunuh. Orang kena pengen duitnya, orang itu bisa dihipnotis. Ya. Kemarahan dan kebodohan. Pada saat itu dia tidak ingat lagi kalau membunuh akan masuk hukuman penjara. Nggak bisa pikir itu. Kenapa? Karena jiwanya dalam keadaan kesesatan. Ya. Karena kebodohan manusia selalu mengikuti naluri. Nggak ada kesadaran lagi. Ikutnya kemauan aja. Pokoknya kalau mau duit, nah dikasih ada bunuh aja. Nah, mau ambil lampas orang punya motor, ini orang pun bisa dibunuh. Mengikuti nafsu sehingga menimbulkan bermacam-macam kena keserakahan. Ini untung kita ada belajar. Bono soku bodai ya. Hawa nafsu adalah kesadaran. Kalau kita ada belajar jalan dari Nichiren Daishonin. Kalau di luar dari ini mereka nggak ngerti itu. Pokoknya hawa nafsu aja ya. Karena begitu keruhnya jiwa manusia sehingga timbul bermacam-macam penyakit yang cukup memprihatinkan dan cukup mengerikan. Ini kata-kata Buddha itu tidak salah loh ya. Buddha hidupnya udah berapa 700 yang tahun yang lalu udah bisa ngomong begitu ya. Nih, ini sekarang udah terjadi apa yang ngomongnya benar ya. Yang akhir-akhir ini di dalam dialami oleh umat manusia di seluruh dunia. Nih sekarang ada pandemi loh. Pandemi itu adalah itu penyakit menular untuk seluruh dunia, pandemi. Satu penyakit belum hilang. Ya, kemarin kita ada COVID-19 yang tadinya ringan, akhirnya tambah lebih ganas. Sekarang lagi lebih ganas lagi. Sekarang sudah ada di England tuh, di luar negeri, di Amerika. Untung Nam-myoho Renge Kyo, jangan menular ke Indonesia lah. Ya, gitu ya. Nih, satu belum selesai, udah masuk lagi satu. Satu penyakit belum hilang, sudah timbul penyakit yang lebih menakutkan. Katakan tidak demikian. Ini adalah kata-kata Buddha loh. Ini 700 yang tahun yang lalu udah ngomong begitu. Bahkan dapat melenggut jiwa manusia setiap saat. Apakah bukan demikian halnya COVID-19 ini? Setiap saat loh. Kalau siapa yang kena, ya
Kalau ke itu imunnya dari badan itu kuat itu akan bisa meninggal, apalagi sudah ada penyakit jantungnya. Nah, seperti sarafnya seperti inilah Lien ya, itu adik perempuan dari Pixiang. Ya, suaminya itu satu keluarga kena COVID, karena dia punya jantung itu sebetulnya harus pasang ringnya. Tahu-tahunya seperti si Joni, Pak Joni itu yang di Jakarta itu Pak Joni. Tahu-tahunya dia sendiri keluar satu salep loh. Akhirnya itu bisa melalui itu dia nggak usah pasang ring ya. Begitupun si namanya si yang almarhum namanya Ationg tuh. Ini Ationg tuh sebetulnya dia juga ada sedikit jasa loh ya. Jasa gimana? Waktu Cirani ya, yang Cirebon itu, Carani. Waktu Carani tugas di situ, si Ationg ini membawa mereka pakai penter itu, bawa mereka kunjung anggota ke sini ke sana. Pernah juga si Acu datang Medan juga dia juga bawa karena di situ nggak ada supir, jadi dia jadi sukarela bawa. Jadi begitu sekeluarga kena COVID, kena di rumah sakit kira-kira 5 hari atau berapa hari, kena apa? Justru kena yang penting kalau COVID jangan ada diabetes, kencing manis, darahnya jangan kental, kemudian sakit jantung. Dia bukan sakit jantung loh, cuma penyempitan. Akhirnya nggak bisa liwat, meninggal ya. Dengan usia nggak bilangnya tua sekali lah, tapi juga kena sumbang tenaga di NSI. Nah di sini bahkan dapat melenggut jiwa manusia setiap saat. Ya, ajarnya kapan? Nggak tahu loh. Adanya COVID itu kapan aja kita bisa meninggal. Serem ya. Ini adalah kata-kata dari Buddha 700 tahun yang lalu udah ngomong begitu. Apakah yang Buddha katakan itu tidak ada yang bohong? Ya, Buddha katakan nggak ada bohong, benar. Segala penderitaan atau kegembiraan datangnya dari sekejap punya perasaan jiwa yang memanggil alam semesta punya keburukan atau kebaikan. Ini penting sekali. Selalu kita ada perasaan jiwa ichine yang baik, ya. Selalu ada ichine yang baik, bisa panggil yang kebaikan dari alam semesta loh. Ini jangan tidak mau percaya. Kalau kita punya ichine perasaan yang jelek, akhirnya panggilnya apa? Panggilnya yang kejelekan bisa dihipnotis orang, bisa ditipu orang. Gitu. Itu harus percaya itu. Buddha katakan, bila perasaan jiwa kita selalu merasa gembira. Nah, jadi jangan selalu alasannya sedih, putus asa. Harusnya gimana? Selalu merasa gembira. Ya, selalu. Nah, kalau kita selalu merasa gembira, COVID akan jauh kita loh. Itu percaya. Selalu merasa terima kasih kepada Gohonjon. Harus selalu terima kasih sama Gohonjon. Selalu memupuk rezeki jiwa, maka akan memanggil jodoh rezeki dari ribuan mil. Ya. Ini dalam Gohonjon di dalam juga ada bagi orang yang sungguh-sungguh percaya Gohonjon, rezeki akan datang dari ribuan mil dari Gohonjon ada. Tapi di sebelahnya tulis bahwa siapa yang menfitnah Gohonjon, kepalanya pecah 7. Pecah 7 di sini artinya banyak kesulitan yang bertubi-tubi. Satu kesulitan belum atasi, datang lagi satu. Jadi hampirnya jadi nggak bisa atasi lah. Jadi penderitaan. Terkadang kita lupa berterima kasih saat kita dalam keadaan sehat. Memang begitu manusia. Kalau dalam keadaan sehat, tanya, gimana sekarang? Jawabannya apa? Gitu-gitu aja lah. Biasa-biasa aja. Nggak bilang, terima kasih saya dalam keadaan sehat. Kalau sekarang ditanya, sekarang gimana? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat. Terima kasih saya dalam keadaan sehat. Sekarang yang paling pentingnya apa? Sehat loh. Sekarang yang paling penting itu adalah sehat. Kalau kita sehat,
umurnya kita bisa lebih panjang dikit. Kalau nggak sehat, apalagi kena serang sama COVID, kapan mau pergi nggak tahu. Terhindar dari bahagia kalau kita ada dapat satu kecelakaan, ya jadi nggak ada menurut jiwa, itu di situ baru kita ngomong ngomong apa, terima kasih. Nih, saya mengalami kecelakaan. Ini waktu pulang dari terusan Bandengan. Kalau terusan Bandengan itu ada lampu merah kalau kita lulus sudah masuk Telegong, ya kan? Nah, bagi jam 5 bubar kerja, saya oleh kena mau ambil sesuatu, biasanya saya pulang melewat Tubas Angke, tapi ini kali mau ambil sesuatu, jadi lewat dari ini namanya Bandengan terusan. Nah, begitu udah lampu hijau, lewatlah semuanya. Saya baru lewat kira-kira di depan, sekarang namanya Komplek Harmoni. Tahu nggak Komplek Harmoni? Itu gedung baru. Dulu saya tinggal di situ, di Jembatan 2 dulu saya tinggal di situ. Nah, itu lewat itu Komplek Harmoni. Itu di depan saya ada hitam-hitam cair gitu. Begitu saya lewat langsung jatuh. Bawa RS King lagi, langsung ping jatuh. Begitu udah jatuh, ada untungnya apa? Untungnya itu motornya nak kena badan saya loh. Saya bisa di samping. Kalau enggak itu kena poknya begitu panas, bisa matang saya punya badan. Udah kena begitu, saya punya kuping dengan suara apa? Motor mobil liwat samping lo punya kuping. Tunggu mereka udah aman, kemudian udah dari hijau ke merah, ya lampu udah merah, udah stop, nggak ada yang datang. Saya baru berani bangun. Begitu saya bangun, untung saya nggak apa-apa loh, ya masih baik loh badannya. Begitu saya lihat, cuma motor Kingnya itu kaki standarnya yang injak-injak itu, satu belok ke kiri, satu ke kanan. Jadi mau taruh kaki nggak bisa lagi ya. Tapi bagaimanapun sekali saya engkor ya, langsung hidup loh. Udah hidup ya udahlah bawa pulang. Nah udah bawa pulang itu, di situ saya kayak betul pakai pipa diluluskan. Besok udah bisa bekerja. Ya tentunya pulang terima kasih mohon dong. Pulangnya masih bisa ketemu mohon dong. Nah ini untuk tahun yang lalu itu dapat kecelakaan. Kecelakaannya sudah belanja, di belakangnya bawa barang, ya. Dekat mau masuk ke Doya, jalan ke Doya Raya, di situ ada simpang 4 itu. Di situ sering-sering terjadi kecelakaan. Saya paling hati-hati. Mata saya lihat kiri kanan, lampu hijau. Ada lampu hijau, saya pakai klakson, jalan lurus tuh. Udah mau masuk, ya, udah mau masuk ke jalan raya, jalan Kendoya itu, tiba-tiba dari arah yang lawan saya itu, ini satu anak itu pelajar, saya rasa umurnya paling-paling 15-14an tuh bawa motor. Orang punya jalan lurus, dia punya jalan lampu merah. Dia mau cepat-cepat dia curi jalan. Jadi saya belum liwat, dia udah liwat, dia nubuk saya. Tentulah saya jalan lurus, saya ditubruk dari tengah, motor saya langsung jatuh ke kanan. Udah jatuh ke kanan, tapi saya masih kuat loh. Bisa angkat motornya naik. Tapi sebentar lagi, kakinya sakit sekali loh, jadi pincang-pincang. Akhirnya ada orang datang bantu saya. Kemudian saya duduk di bawah pohon, ya. Sebelah sudah berjalan duduk di bawah pohon. Ilas itu, saya nggak sadar diri loh. Saya nggak tahu saya ada di mana. Begitu saya buka mata, ada satu anak itu yang tadi nubruk saya itu. Minta maaf Pak. Dia kasih saya aqua. Saya nggak sengaja Pak. Gitu. Ya udahlah. Lepas dia aja, udahlah. Ini orang-orang di situ paham dia. Ya udahlah Pak, lepas dia aja.
mau apa, dia mau ganti saya apa gitu. Saya udah paling hati-hati, tapi bisa di tubuh orang. Hampir 1 jam. Saya nggak tahu gue ada di arah mana. Saya nggak tahu lagi. Mau pulang, mau jalan mana nggak tahu. Jadi duduk. Akhirnya baru pelan-pelan memori saya kembali. Oh, saya di sini. Di pertengahan Kedoya Raya. Oh, saya pulangnya harus 10 baru bisa pulang. Begitu udah pulang ke rumah langsung makan obat amsyong tuh yang luka dalam punya makan. Sampai 3 hari nggak bisa pergi kerja. Sakit semua badannya. Nah gitu. Ini tentu pulangnya ya terima kasih Gonjon ya. Udah bisa lewat kecelakaan demikian. Nah ini tadi nih di mana ini? Udah hilang nih. Nih. Saya terhindar dari bahaya ya. Jadi artinya biasa manusia kalau dalam keadaan sehat-sehat biasa-biasa, nah ada rasa terima kasih. Tapi seperti terjadi kecelakaan lah, jadi berat jadi ringan lah, situ baru terima kasih. Tapi begitu kehidupan kita biasa-biasa saja, tidak ada peningkatan. Kalau kita ini yang biasa-biasa saja. Nah ada peningkatan. Peningkatannya apa? Mau lebih rajin, mau ikut online lah, mau belajar agama Buddha begitu. Kita mulai mengeluh, udah lewat itu, sudah aman, mulai lagi, mengeluh lagi. Merasa sudah jalan sinjin sekian lama, tapi tidak ada perubahan. Ini sesuai dengan yang Buddha katakan. Buddha katakan kalau udah sebut Nam Myoho Renge Kyo, penghidupan bisa rubah. Jadi susah, jadi bahagia. Sekarang mulai ngeluh lagi. Apalagi pandemi sekarang ini. Uang masuknya kurang. Mulai lagi ya. Bahwa kesusahan jiwa manusia begitu dalam. Selalu lupa berterima kasih. Padahal punya Gohonjon itu ada yang nyata dan ada yang nyata. Ya. Jadi pasti ada lah kalau sungguh-sungguh percaya. Buddha katakan, barang siapa yang mempertahankan Saddhamma Pundalika Sutra dan sungguh-sungguh percaya kepada Saddhamma Pundalika Sutra, pasti akan memperoleh karunia kebajikan seperti diumpamakan matahari yang terbit dari timur menuju ke barat, lambut laut akan menjadi terang. Seperti orang yang mendapatkan pelita untuk menerangi kegelapan di malam hari. Seperti orang yang ingin menyeberang lautan mendapatkan perahu. Percayalah itu memang demikian. Pada saat kita butuh, ada itu. Nah, ini harus percaya. Ini kata-kata Buddha. Sekianlah, cukup ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Retemea. Tadi kaget ya, dengar cerita ditabrak gitu sampai jatuh terus bingung gitu. Mungkin saya ada sedikit pertanyaan, jelek ya Pak Bu. Kan di sini ngomongin ya kalau akibat yang kita alami pada hidup kali ini berhubungan dengan sebab-sebab yang kita buat pada masa lampau. Ini misalnya nih, saya punya temen nih, ini temen kayak Devadatta saya banget gitu. Dia selalu mempersulit saya, selalu bikin saya susah hati, gitu. Tapi ternyata belajar dari perilaku dia supaya saya nggak boleh kayak gitu. Nah, tapi di bawahnya itu ada tulisan lagi, perwujudan hukum sebab akibat kejiwaan atau sesaat berdasarkan agama Buddha ibarat mekarnya bunga teratai. Perwujudan akibat terjadi seketika itu juga ketika kita berbuat sebab. Kok kayaknya beda gitu sama konsep karma yang dari ketiga masa gitu ya. Mungkin itu saya mohon pencerahannya aja sih di situ. Ya, terima kasih. Mungkin sebelum lanjut ada lagi Pak atau Ibu yang mau cerita? Ya. Atina sih mau tanya yang tadi ya? Enggak kan? Enggak tanya kan? Yang tanya tadi apa? itu. Yang Kenapa? tadi yang bikin surat kamu susah, bukan? Enggak tanya kan? Enggak kan? Enggak ya?
Oh, yang susah Deva Data itu enggak sih, karena ya mungkin Karena saya cuma ketemu Deva Data itu mungkin kehidupan lampau saya bikin karma kali ya. betul, betul, Tapi yang betul. saya pertanyakan kenapa kok di bawahnya tuh kayak apa hukum sebab akibat tuh kayak teratai gitu kan? Berarti kan harusnya jadi pada kehidupan kali ini juga gitu. Kenapa jadi kayak nggak sama kayak kehidupan karma lampau gitu? Gini Hatina, mengenai bunga teratai begini, bunga teratai disimbolik seperti hukum sebab akibat. Dari bunga itu sudah ada bijinya teratai, itu seimbang sebagai hukum sebab akibat. Jadi diambil hukum sebab akibat diambil simbolik dari bunga teratai, ya. Nah, jadi bunga teratai dari bunga itu sudah ada bijinya gitu. Nah, kemudian you bisa ketemu jodoh yang begitu. Di antara begitu banyak teman, kok satu-satunya yang ketemu orang itu juga ada masa lampaunya itu, masa lampaunya. Kok yang lain nak kena sama lu aja. Itu juga ada kaitan sebab akibat dari masa lampau juga ya. Oke, Pak. Pak Aloy mau buka mau dengar suaranya dong, Pak. Mau cerita baru. Siap nih, Pak. Saya siap mendengarkan. Namyoring Keke. Namyoring. Selamat malam, Bapak Ibu dan generasi muda. Malam. Malam ini yang kutipan yang pertama. Setelah menerima Gohonson, saya merasa semakin sering mengalami kesulitan dan penderitaan. Apakah saya tidak cocok dengan kepercayaan ini? Begitu ya. Dulu sebelum saya ketemu Gohonson, ya kita kan nganutnya tuh ya, saya sih udah banyak lah agama ya. Dari kecil ikut mama sembahyang Kuan Yin. Setelah udah dewasa, ya udah lepas dari orang tua, dari umur 17 saya sudah merantau. Saya masuk ke gereja, ya ikut teman. Setelah gereja saya usaha, saya kerja dulu. Pertama datang ke Jakarta tuh jadi ini ya, jadi kernet mobil juga, ya. Setelah itu baru usaha sendiri, ya. Jadi cari order lah, usaha kayu dulu ya, Nah, setelah itu dimakan orang, saya lari ke Serang, ke Pandeglang tuh, dia di Kado Kecapi, tempat Kiai Haji Mahmud. Lama, ada setahun lebih, ya belajar. Ikil mau belajar ilmu tuh sama Pak Kiainya nggak kasih, ya. Akhirnya juga Pak Kiai itu tuh bilang, kamu orang dagang nggak boleh belajar ilmu begini, katanya. Ya, saya balik lagi Jakarta, usaha lagi sampai saya merit. Ya, saya sempat belajar agama Islam juga loh di sana setahun lebih. Paling Sabtu, Minggu pulang Jakarta, balik lagi Senin ke sana. Setelah itu baru ketemu, saya udah umur 30 ya, baru merit. Ya, baru merit. Setelah itu begitu merit, sering ribut sama istri, ya ribut, akhirnya tuh Ibu Sioinya itu sembahyang Gohonson di Siakabuku sama Johannes Yong ya, kalau nggak salah ya. Johannes Yong itu yang Siakabuku. Begitu Siakabuku, mertua saya tuh
larang ya, nggak boleh katanya itu sembahyang Jepang katanya. Saya cuma bilang, saya kira panggilnya Ambu ya, Bu, daripada dia itu sering cekcok, biarin aja dia itu sembahyang hadap tembok tuh nyong 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 gitu, biarin dah. Saya bilang, kuping saya nggak kayak tawon gitu loh. Sekarang ada robah sifatnya. Nah, begitu itu saya baru ketemu teman. Itu saya juga usaha saya udah habis juga tuh. Pernah bikin sepatu tuh waktu itu di ini pindah ke Telogong, udah nggak ada usaha ya, ngontrak dulu di Telogong, kontrak. Jadi supaya anak sekolah kan dekat, nah, ngontrak juga, usahanya juga udah nggak ada. Ibu Syoi sembahyang Gohonson, saya lihat ada robah sifatnya, mendingan, jadi hidup agak tenang ya. Baru saya ikut. Jadi Ibu Syoi pertama kali pergi Kensyu, saya kan teman ajak saya, dia bilang, Loy, saya sih ya sekarang kerja apa? Saya bilang, saya lagi bangkrut, udah habis. Saya bilang, saya mau cari kerja. Dia bilang, udah, kamu datang ke tempat saya aja. Pabrik dia kan ada tiga biji kan. Dia bilang, saya sih nggak sanggup gaji kamu nanti. Cuma ginilah, kamu ikut saya supaya pikiran lu tenang, ya. Nanti kita mau kerja apa, baru kamu istilahnya tuh ngontrol-ngontrol lah, jalan-jalan lah di tempat saya, biar supaya kamu tenang pikirannya, baru kita bisa cari satu usaha, mau kerja apa. Jangan sekarang kamu lagi pusing, nanti saya bilang, ini kamu mau aja, kerjanya nanti nggak ada hasil, dia bilang. Udah, begitu bantu dia begitu. Pertama kali dapat gaji, pas Ibu Syoi pergi Kensyu, gaji gua hilang lu, jatuh lu, senang begitu dapat gaji kan, mau bawa pulang. Di Kapuk Raya ini kan dulu jalannya rusak. Pertama kali dapat gaji loh, senang mau bawa pulang. Jatuh satu amplop duitnya. Bawa sampai ke rumah, Ibu Syoi juga udah pulang Kensyu. Pulang Kensyu saya nggak berani ngomong. Jatuh tuh, gua takut dia ngoceh lagi. Nggak tahu dia terima juga. Apa? Gaji yang saya jatuh tuh dia terima, dia nggak ngoceh. Waduh. Nah, disitulah itu pelan-pelan, udah itu baru kita masuk plastik, import plastik sampah dari luar negeri. Dia bilang, sekarang kita coba 2 kontainer, kalau bisa untung, jangan bilang untung lah, bisa pulang modal, berarti ini usahanya itu boleh kita lanjut. Ya oke, saya bilang. Saya juga nggak ngerti kan plastik sama sekali dulu. Saya cari orang, jadi coba jalanin udah itu apa namanya itu ya, jalanin, masih ada untung sedikit. Nah, ini udah bisa kita lanjutin katanya. Jadi soal balikin lagi ya tadi ya, Sa. Jadi gaji pertama bisa jatuh tuh saya nggak salahin Gohonson, ya. Dia kan pikir, waduh, kita baru sembahyang Gohonson kok bisa kejadian kayak begini. Nah itu juga saya terima aja tuh, nggak ini. Yang penting Ibu Syoi-nya tuh bisa terima gitu lah ya. Akhirnya udah kita mulai import plastik, masuk banyak. Nah dulu Pak Sulaiman yang orang Tangerang tuh dulu dia kerja di perusahaan dia itu tuh, dia bagian
bagian urus ekspedisi masuk kontainer itu loh ke pabrik ke tempat gudang kita. Nah, Pak Sulaiman juga itu dulu dia kerja juga dia. Itu kita usaha ini lumayan 1 tahun, cuma 1 tahun 2 bulan loh, 14 bulan berarti ya. Kebeli rumah yang sekarang ini, bisa kebeli lagi rumah 1. Ya, dulu kan ngontrak di Sili 2, bisa kebeli ini sampai kebangun, nah, sampai pelan-pelan, baru ini lagi bikin kantong plastik. Ini kan udah nggak boleh masuk kan, pemerintah udah stop, nggak boleh masuk sampah plastik dari luar negeri. Jadi itu kita 1-2 tahun lagi buka usaha, kita join lagi, buka usaha kantong plastik. Nah, setelah itu baru kita usaha sendiri, udah pecah daripada ini ya. Kalau usaha itu makin lama makin gede kan, makin gede itu peraturan banyak, saya pusing, saya nggak ngerti. Saya pecah, saya usaha sendiri. Gitu loh. Jadi kita sembahyang Gohonson sebenarnya tuh ketemu masalah apapun ya, ketemu ya umpamanya masalah itu kita terima aja. Itu karena kalau saya pikiran dulu tuh karma saya terima aja. Jadi enggak ini. Jadi Gohonson itu belajar kejiwaan ya. Jadi sifat kita ini ya mau maju atau enggaknya, mau senang atau susahnya kita sendiri, bukan Gohonson dikasih atau ini. Atau dulu saya waktu baru sembahyang tuh banyak dengar kalau kita Gohonson kita udah nggak sembahyang, ya nanti kena hukuman dari Gohonson katanya, sampai bisa kejadian inilah, kejadian itulah, usaha bisa bangkrut lah. Jadi saya pikir karena kalau sudah ketemu Gohonson terus kita usahanya maju, ya udah maju otomatis kita nih malas. Gongyo Daimoku juga kurang, ya malas. Akhirnya tuh kalau saya bilang tuh penyakit lama itu kambuh, itu egoisnya tuh, emosinya tuh. Kalau kita coba kita nggak Gongyo Daimoku, emosi kita itu kembali lagi kayak dulu yang waktu kita belum sembahyang, semau gue, jadi bikin sebab-sebab buruk, akhirnya nanti ketemu jodoh-jodoh yang baik, yang jelek, akhirnya kita nih katanya Gohonson tuh hukum. Sebenarnya sih bukan. Saya merasakan karena kita kalau sudah dunia surga, lupa sembahyang Senin Kemis, ya akhirnya tuh lama-lama kita nih sifat kita tuh emosinya yang penting diri sendirinya, kita bikin berbuat apa aja tuh karma buruk. Jadi ketemu jodoh-jodoh buruk, akhirnya ketemu jodohnya tuh jadi jadinya itu loh, bukan dihukum sama Gohonson. Dan juga saat kalau orang dinyakitin kita, saat itu kita bisa terima karma buruk kita bisa dikikis. Kalau kita masih ngelawan, masih tidak terima, balas lagi, jadi nggak habis-habis, malah bikin karma buruk. Ya. Sekian, terima kasih. Sampai sini aja ya. Ya, terima kasih Pak. Tadi kalau dengar ceritanya tuh
apa ya, kayak dua sisi mata koin ya. Duit gaji hilang, tapi sisi positifnya istri nggak marah-marah gitu. Itu lebih dapat gitu kan, kayak perubahan apa sih, perubahan sifat jiwa yang sesungguhnya itu kan lebih mungkin ya, kayak bener ya, kayak bukan dapat pasti dapat materi, tapi lebih ke sifat jiwa gitu ya. Tadi ceritanya bagus banget Pak. Wah, sering-sering Pak cerita lagi Pak, saya menantikan. Oke, lanjut mungkin mau ada lagi yang berbicara, Ibu Herman atau Ii Pisyang. Tapi maaf Ii saya mute soalnya tadi suaranya dari ini, suaranya agak berisik. Iya. Yeah. Ibu Herman mau ngomong, Bu? Masih di mute, Bu. Masih di mute, Bu Herman. Oh iya. Udah. Ya. Selamat malam ya, Dek, semuanya, Bapak, Ibu. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Dengar. Iya. Saya mau cerita dikit lah. Tentang kemarin, tempo hari yang waktu Jumat kemarin kan saya pakai sweater ya. Pakai apa sih, baju dingin gitu ya. Ya, ada gitu. Nah, saya tuh bukannya di rumah, itu saya di sana, di mana ya? Di puncak. Makanya pakai baju dingin karena kedinginan. Saya ikut di situ karena sampai di puncak tuh ikut diajak sama keponakan. Katanya keponakan saya terima kasih sama Gonson. Saya berdoa, saya berdoa setiap hari, setiap pagi, sore pagi, gonggo di moko, saya berdoa semua. Moga-moga itu adik saya yang tempat hari diusir sama mamanya sama anak itu, dia udah kembali, udah rujuk lagi, udah apa sih namanya, udah senang lah gitu ya, karena anaknya udah nerima lagi, diajak pulang ceritanya mamanya, papanya ke rumah anaknya gitu, ya pindah, karena tuh papanya mamanya tuh adik saya sama istrinya tuh udah hidupnya sengsara sekali lah, ngikutin anak yang satunya. Karena yang satunya itu, yang satunya itu yang gede udah bangkrut. Jadi orang tuanya disia-siain lah sama bapak emaknya disia-siain. Saya juga kan namanya saya adek, namanya saya yang apa sih namanya, saya encinya lah gitu maksudnya. Saya kan juga bingung, kesian. Saya juga mau ngapain dia juga jauh di Taman Cibodas. Saya ngusur kebalik. Terus saya kepikiran, saya minta sama Gonson, saya mohon, saya ikin doa sama untuk ponakan saya Wandi sama istrinya supaya buka lah jiwa budahnya, supaya dia sadar itu dia pun sedikit bagaimana itu orang tua kandung, janganlah disia-siain, terimalah lagi, ayo ajak pulang. Johnson mohon, saya mohon sangat, kata saya gitu ya, saya doa aja tuh, saya udah kesiannya bukan main, dia udah sakit-sakitan aja. Bagian sakit, bininya sakit, udah gitu dah. Saya juga sering juga laporan juga, saya suka telepon. Wandi, udahlah, kita mama papa udah kesian begini, sengsara, cobalah ajak pulang, jangan dendam, kita kan punya jiwa Buddha, atau saya gitu ya. Ode juga sama, masalah Ode juga banyak, dia kan saya mah gak Ode gitu ya. Ode dia banyak masalah, banyak apa problem lah namanya, kita di rumah juga kan, saya juga punya anak segala macam ya, semua ada pasti tuh problem yang begini. Nah, di Ode juga banyak masalah, banyak lah gitu, tapi Ode juga karena Ode udah masuk, udah ini ikut Gonson, sering doa, sering dengar kata-kata Buddha, jadi Ode juga ngerti keadaannya semua ini, kata saya gitu. Saya bilang apa sih namanya tuh, apa ya, sana dulu, tutup dulu. Ya, tutup dulu. Nah, udah biar nggak apa-apa, tutup aja pintunya. Tutup dulu, maaf ya Bu ya. Ya, saya lanjutin ya Bu. Itu ya, saya juga banyak problem yang saya udah cerita tempo lagi.
Ya masalah utang-utang ini saya terima kasih banyak, udah bisa bayar dikit-dikit ya, nggak terlalu numpuk kayak dulu. Udah kita damai, udah juga saya juga karena saya orang tua, kita kan udah ngikutin apa kata Buddha. Ya. Saya juga banyak masalah, saya nggak nyalin gonson dari dulu sampai sekarang, nggak pernah saya nyalin gonson. Terus saya juga terima lah, kan kita dengar kata Buddha, masalah ini bukan kita nggak boleh nyalin orang, nggak boleh nyalin mantu, nggak boleh nyalin anak, inilah kita yang salah gitu ya, karena karma kita. Jadi saya ngerti, kali dulu kan saya nggak ngerti, taunya saya marah-marah, ngomel-ngomel aja, kesel malah gitu, mana kadang nggak bisa makan, nggak bisa tidur, masalahnya banyak ada. Tapi saya nggak pernah saya ngikutin gonson, nyala-nyalin enggak. Malah saya kalau ngeliat gonson juga saya kayaknya saya kayak rasa salah gitu, saya salah gitu. Jadi kita sadar, datang kita sembahyang, aduh gonson kenapa saya begini gitu, kenapa begini gitu. Terus udah gitu udah saya apa tuh jadi selanjutnya lagi nih tentang adik saya. Nah, udah gitu udah saya dengar lagi katanya Ode, kemarin nih kita lanjutin aja singkat aja. Ode, datanglah sana yuk, siap-siap katanya kita ke mana, kita ke puncak, dia bilang ya. Wandi katanya udah nyoba pilah, ajaklah semuahan katanya, Susi semua katanya. Nah, Wandi katanya ngulangin tahun mama, papa katanya ya supaya mama bapak bahagia, saya cepat baik katanya gitu. Aduh terima kasih banyak, konsen saya itu kayaknya senang bukan main. Doa saya itu terwujud gitu. Apa namanya tuh apa? Aduh senang sekali lah gitu ya. Jadi saya girang gitu ya. Udah ceritanya udah singkat kita. Dia udah sepi lah. Dia nggak usah bawa apa-apa katanya. Udah nggak usah apa-apa, ajak lo Shinobi semua, Susi ajak semua ke puncak, nanti dia semua yang nanggung katanya gitu. Udah saya pergi tuh makanya tuh hari Jumat jam 2 tuh. Makanya saya di sore-sore kan saya itu pakai bus itu tuh dingin sekali tuh di kita tuh di puncak. Saya cuma nggak ngomong aja nggak enak gitu. Enak gitu saya jadi. Ya udah sampai sana saya ketemu lah semua dia. Pertama saya dulu berangkat karena ganjil genap kalau si Noki ini mobilnya kan ganjil. Sebenarnya kalau hari Jumat itu kan genap kan nggak boleh gitu. Jadi saya dulu jalan yang ganjil. Ya pagi-paginya terus satu tuh jam 4 dia udah berangkat katanya dari rumah, jam 4 malam gelap-gelap gitu sampai lah. Terus pagi kita ketemu dia lah, nyamper saya gitu. Saya dipesan hotel sama dia. Oh dia di sini dulu sama si Rocky semua nih, hotel ini nih udah siapin udah sama dia gitu. Jadi saya nanti pagi-pagi dia nanti dijemput sama dia ke itu kapilah gitu. Itu saya terima kasih banyak. Adik saya, adik mantu saya juga udah bahagia. Anaknya juga sukses gitu ya. Ya mungkin dia ada usahanya maju atau gimana, saya juga kalau tahu ya, kita kan gak enak nanya gitu ya. Jangan kelihatannya senang, dia cerita, Ode terima kasih katanya, Ode menengah-nengahin terus, Ode dukung-dukung terus, Wandi salam, Udina salahnya kan istrinya kan Gina gitu. Ode ya katanya, untung masih ada Ode yang apa sih kayak kita yang ini yang apa ngerujukin lah gitu, maksudnya supaya baik kembali baik gitu maksudnya, saya itu sebagai di tengah-tengah gitu. Ya lah nggak apa-apa lah, udah juga emang harusnya begitu. Senang kan kayak gini kata saya. Udahlah ya sama-sama sekarang. Ya udah katanya, terima kasih banyak kata dia gitu. Pada sadar dia. Jadi itu ya, saya terima kasih banyak udah terwujud doa saya. Ada lagi doa saya, masih ada lagi doa saya ya. Namanya doa mah nggak khusus ya kalau yang demi kebaikan gitu ya. Bukan doa saya pengen punya duit banyak, bukan pengen apa gitu ya, bukan doa itu saya mengakurin saudara, mendoain saudara, mendoain ponakan, mendoain anak, ya mendoain kenapa ya, biar pada sehat, biar pada ayo ikut saya, kita apa namanya nyebut nama dia itu, ayo sama-sama bukalah aja Buddha semua gitu kata saya. Nah, gitu. Jadi saya tuh apa sih namanya? Ya inilah kita terwujud gitu, apa namanya, terima kasih banyak, masih banyak lah masalah-masalah mah ya, cuma udah ringan aja. Pas gitu juga saya ini saya juga pengen itu kamarnya Jiko saya, engkau saya Jiko gitu maksudnya,
apa sih banjir terus gitu rumahnya gitu ya. Saya kan juga ya serba salah ya, kalau saya mau betulin juga duitnya nggak ada, tiap tahun ya kebanjiran nggak usah tidur kan rumahnya gitu kan, rumahnya juga kecil sepetak-sepetak gitu kan, rumahnya bekas rumah bininya rombeng, mana kalau hujan banjir dulu gitu ya. Tahu-tahu tuh saya ngomong sama dia, cerita tuh sama Bandi tuh ya, dia terbuka, dia mau bantuin gitu. Dek katanya kemarin dibilang, bagaimana tuh rumah empe, dia kan manggil empe, soalnya itu kan bapaknya adiknya kan ini Jiko kan engkohnya gitu, jadi empe gitu. Udah dek katanya, ke saya kan Rode, udah dek katanya nih urusin katanya ini empe katanya kamar katanya dipelur aja katanya, dibilang biar jangan kebanjiran terus kasihan katanya gitu. Yalah dikirimin duit 1 juta, laksanain, Ode yang ngadepin katanya. Aduh terima kasih banyak kata saya gitu ya. Ada bukti nyata lagi kata saya gitu ya, terwujud. Engkau saya bisa tidur kalau banjiran nggak kemana-mana, nggak jatuh-jatuh melulu gitu, saya juga terima kasih gitu ya. Nah udah saya terima kasih banyak sama semuanya bosan. Jadi saya juga sekarang kayaknya tuh pertemuan tuh saya kalau nggak ikut saya rugi gitu. Pengen dengar karena saya udah mulai merasa gitu, merasa apa ada bukti-bukti nyatanya gitu. Nah gitu dulu mas saya kan sebodoh lah. Saya dulu saya nggak terlalu saya pikirin lah kayak gitu. Yang penting saya namanya Riko ya nggak tahu hati saya di mulut namanya Riko, di hatinya kan enggak gitu misalnya ya. Itulah kita kesalahan. Jadi ini makanya juga nggak ada kurnia apa-apa, saya nggak ada, terlalu kesel aja di rumah gitu ya. Malah langsung kecekcokan apa ini enggak, saya anak-anak saya juga udah dengar kata semua, udah ada jiwa budahnya lah, udah sama-sama kita ngerti. Dan saya juga kalau saya jadi orang tuanya yang ikut juga saya lebih ngerti. Kalau memang anak lagi marah, apa siapa yang marah kita kan stop, jangan ikut. Kita sabar menyebut yang bergejo, kita kan punya jiwa budaya. Inilah saran saya terima semua, makanya nggak pernah ribut, nggak ribut lagi gitu. Gitu. Lah sampai situ aja Ibu ya, terima kasih, nanti kita sambung lagi ngambil gejo. Terima kasih Ibu Herman. Baik, mau lanjut selanjutnya Ibu Siang atau Ibu Kristanti? Ibu Pi Siang. Ibu Pi Siang. Ibu Pi Hyong. Hyong. Namyo Horenggegyo. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Memang ya kalau kita dengar saudara kita ada kesulitan kayak kita gimana ya pikirin, kita suka berdoa gitu ya, supaya kalau saya sih pengen dia orang juga bisa sebut Namyo Horenggegyo ya. Kalau saya juga sering kontak saya ya, dia kan bilang matanya udah gelap gitu ya. Saya bilang itu kataraknya udah tebel, udah doa, aduh kalau nggak bisa di operasi gimana ya, kalau tebel susah loh operasi. Akhirnya dia pergi dokter periksa ya, ini hari tes darah apa ya masih bisa ya. Aduh saya seneng gitu ya dalam hati, untung gitu ya, saya telepon, aduh untung loh, soalnya dia itu udah tunda 2 tahun kan COVID ya, dia takut ke rumah sakit. Jadi saya dengar bisa operasi, saya rasa seneng gitu ya. Makanya ya kalau kita lingkungan kita ada apa gitu, kita juga pikir ya. Jadi kayak ini hari ya, saya bangun tidur gak enak badan loh. Saya badannya gimana, kayak sakit gitu ya. Terus ini hari Bapak mau ke kantor ya. Hari itu kerja di rumah ya. Ini hari mau ke kantor. Jadi saya itu kayak sakit. Ya ini jin jahat. Saya bilang hari itu saya kan bilang dia jin buruk ya. Jadi ini hari saya sendiri tuh nggak enak gitu ya. Saya pikir mau ke dokter itu yang cewek ini ya itu Jalan K ya. Udah jam 8 ya dia pergi lihat. Dokter itu dari sejak COVID tuh udah nggak buka lagi ya. Jadi saya juga Daimoku ya. Aduh minum obat gitu. Udah minum obat itu dari ma ya, saya kan dari dulu ada sakit ma gitu. Jadi dari ma itu saya minum obat. Dan minum obat tuh Daimoku ya. Daimoku juga lemes gitu ya, kayak gimana sakit gitu lah, gimana. Daimoku ya suaranya pelan. Jadi akhirnya Bapak pergi kerja, jadi lu bisa nggak? Bisa lah, pokoknya tenang.
Udah itu ya saya daimoku lah, duduk di sofa, saya daimoku pelan-pelan. Saya kuatin tenaga lah. Tambah pelan tuh tambah lemes gitu ya. Saya kuatin tenaga. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Jadi akhirnya ya tambah itu sakitnya pun hilang gitu ya. Saya minum air hangat gitu ya. Jadi Bapak juga telepon, gimana? Udah nggak apa-apa ya begitu. Memang ya orang mau terjadi apa itu nggak tahu ya. Saya sering gitu ya. Dulu tuh mau ke Pontianak saya bilang ya. Juga itu tengah malam tuh nggak bisa itu loh. Nggak bisa gerak itu mau bangun nggak bisa itu. Akhirnya juga saya pikir, aduh Namyo Renge-kyo, saya udah mau berangkat, mau naik pesawat lagi ya. Saya janganlah sakit gitu ya. Nggak ada apa-apa kok nggak bisa gerak gitu. Akhirnya saya daimoku dalam hati terus pakai itu ikat pinggang apa ya. Akhirnya daimoku ke dokter dulu. Jam 8 gitu saya ke dokter. Soalnya jam 9 itu mau jemput saya ke airport ya. Saya ke dokter, terus saya bilang suntik lah dokter, suntik, terus kasih obat. Saya mau pergi, itu mau berangkat kemana? Mau ke Pontianak, masih mau berangkat, iyalah. Saya rasa nggak apa-apa itu ya. Akhirnya dia suntik, saya pulang rumah itu, saya udah nggak ada apa-apa, tapi saya juga bawa obat ya. Saya udah doa gonson, saya mau berangkat. Saya juga jangan saat itu. Kayaknya susahnya orang lain ya. Kalau benar-benar sakit tuh nggak pergi, tapi udah rasa enak gitu ya. Akhirnya saya berangkat ya. Sampai situ nggak rasa itu penyakit juga nggak sakit lagi itu ya. Sampai pulang juga nggak apa-apa. Makanya saya sering ya ketemu jodoh gitu ya. Tiba-tiba sakit apa ya. Itu dari perasaan jiwa saya tuh ya kalau sakit gitu tiba-tiba pergi gimana gitu. Ada pikiran gitu ya. Tapi ya kita masih banyak tugas, masih ada kerjaan gitu ya. Akhirnya itu dalam hati daimoku minum obat ya. Udah itu tiduran sebentar. Tiduran juga sampai daimoku itu ya. Akhirnya itu sampai tengah hari itu udah baik gitu ya. Makanya saya itu rasa ya ada apa itu kita ingatlah Namyo Renge-kyo. Memang ya kalau kita biasa-biasa daimoku itu enak ya. Namyo Renge-kyo, Namyo Renge-kyo. Kalau sakit, daimoku itu tenaganya nggak ada. Tapi kita jangan ikutin lemas terus ya. Kita harus bangkit gitu ya. Saya rasa kalau kita bangkit ya, daimoku kuat dikit, akhirnya itu bisa atasi ya. Memang penyakit tuh datangnya tiba-tiba ya. Nggak diundang datang ya. Makanya kita udah sembahyang Namyo Renge-kyo, katanya dari dulu orang sembahyang gonson ada yang nggak cocok lah apalah. Kalau saya dari dulu sembahyang gonson saya nggak pikir itu gonson cocok atau nggak. Pokoknya waktu pagi sembahyang ya siang sembahyang udah daimoku apa itu aja. Kita ada kesulitan apapun kita nggak pikir nggak cocok kali gonson gitu-gitu, nggak ada pikiran gitu. Pokoknya percaya kata-kata Buddha, jalanin terus. Memang ya sekarang ada YouTube gitu online gitu ya. Jiwa kita tambah semangat ya. Kayak Ibu Herman bilang, kita kalau nggak dengar tuh rugi ya. Memang saya kalau udah dengar ya tiap hari bukain terus lah. Jadi makanya ya kata-kata Buddha itu kita kalau banyak dengar, kuping kita bisa masuk dalam hati, kita jiwanya tenang ya. Ada apapun ya, kita nggak salahin lingkungan, salahin siapa-siapa, apapun yang terjadi itu diri kita yang bikin ya. Bukan orang lain kasih ya. Makanya kita harus dengar kata-kata Buddha. Jalani sungguh-sungguh. Pasti itu. Ada apapun bisa atasi ya. Sekian. Ya, terima kasih Bisyang. Tadi walaupun kita sakit, jangan ngeluh kali ya. Harus berusaha tetap kuat. Oke. Masih ada waktu. Saya pengen dengar juga suaranya Ibu Kristanti nih. Ya. Ada pertanyaan nggak ya? Tadi kan si Hartina ada pertanyaan. Tadi aku paling cuma nanya ini sih, kalau karma itu karma masa lampau, sekarang dan akan datang, atau di kehidupan lalu juga,
kenapa kalau di bawahnya itu kayak bunga teratai yang sekejap jiwa pasti berbuah. Jadi seolah-olah kita bikin karma kehidupan ini pasti berbuah ke kehidupan sekarang ini gitu. Itu sih aku agak bertentangan, itu aja. Namyo Renge Kyo. Selamat malam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semuanya. Salam. Hari ini kan kita dengar banyak kan dari Pak Aloy. Kita dengar. Itu pertanyaannya sebenarnya sudah dijawab sama Pak Aloy. Pak Aloy sekarang tambah maju. Cara ngomongnya, kan kita udah tambah maju cara ngomong dengan membawa pengalaman, tapi ada kata-kata Budanya masuk usionya. Nah, sebenarnya kalau tadi Hakuna menjawab ini karena kita makanya kalau agama Buddha itu ada 3 masa kan, masa lampau, sekarang, dan akan datang. Nah, dikatakan kalau kita melihat kehidupan kita itu gimana, ya kita pasti tahu masa lampau itu kita apa gitu. Nah, kalau kita ingin nanti hidup kita masa akan datang lebih baik, ya sekarang karena kita udah ketemu Namyo Renge Kyo, ketemu Gonson, bikinlah yang baik-baik. Terutama ya kita harus mengatasi 5 racun kita. 3 racun, keserakahan, kebodohan, kemarahan. Nah, kalau ini sebenarnya ya terus terang aja, kita kadang-kadang kita belajar, kita pun bukan belajar, kita juga belajar dari umat ya. Belajar dari Ibu Herman, belajar dari Ibu Pi Hyong, belajar dari Pak Aloy cara ngomong, oh pengalamannya begini. Dulu sama nih gini, kalau Pak Aloy dulu ceritakan, dia itu pernah diculik, salah culik ya. Orang lain sebenarnya mau menculik orang lain, tapi yang diculik itu Pak Aloy karena wajahnya agak mirip-mirip. Kalau waktu itu kan sudah Namyo Renge Kyo, seumpamanya nih ya, Pak Aloy merasakan, kok sembahyang Gonson banyak kesulitan ya. Sudah gaji pertama hilang, terus ketemu begitu ini ketemu penculik malah saya diculik, saya padahal nggak salah, saya kan nggak salah. Tapi itulah kalau orang yang sembahyang Gonson tuh ada jiwa Budanya, dikatakan itu dia tahu masa lampau itu dia bikin apa. Nanti kan nggak ini Pak Aloy itu nggak merasakan, wah ini saya nggak cocok nih sama Gonson, kok terjadi sih macam-macam begini ya. Saya kok lebih baik saya kembali Gonson lah, nggak mau lah sembahyang Gonson. Enggak begitu, dia merasakan inilah saya juga dulu kalau orang utang sama saya enggak bayar ya, berapa dia utang, 1 bogem 25.000, 2 bogem 50.000. Nah itu Pak Aloy bisa terima, bisa merasa ini dulu saya pernah berbuat begini pada orang lain. Nah, sekarang padahal bukan saya yang mau diculik, tapi kenapa saya yang dipukul, itu bisa diterima. Enggak menuntut, dan terus kan ketemu itu satpamnya mengatakan, babe gimana, mau balas dendam nggak? Kalau mau balas dendam, nih ya, mau dilenyapkan nggak? Ini kata Pak Aloy pertama sekejap merasa dilenyapkan aja, belakangan bisa sadar. Kalau ini dijalani terus, ini umpamanya nih udah orang yang culik saya tuh dilenyapkan, tapi kan dibunuh kan. Nah kalau udah dibunuh, masa akan datang ketemu lagi, dibunuh lagi kita. Nah itu membalas sebab akibat tuh nggak putus-putus.
Makanya untuk menjalankan hukum ini kelihatannya ya gampang-gampang aja ya. Oh, bikin sebab baik, nanti ketemunya yang baik. Bikin sebab jelek, ketemu yang jelek. Ya memang begitu. Tapi masih ada di situ prosesnya. Makanya kita itu ya, kalau kita, kenapa kita butuh daimoku kan? Daimoku itu bisa menyadarkan kita. Itu dinamakan kelopak. Karena bisa terima, maka tidak lagi bikin karma untuk nanti dibalas-balas lagi. Artinya jiwa Buddha kita itu timbul kelopak teratai 8 kelopak teratai ini ada di dalam jiwa kita, itu timbul begitu. Ibu Pisang lagi ngapain dulu ya? Turun bawah. Oh. Turun di bawah. Mau sama-sama berdua ya? Enggak, dia di atas. Oh, Saya di jadi bawah. itulah ya, kita itu kenapa dikatakan pasti ada baiknya, dengan sadar ya. Kalau kita sadar, ya itu timbul jiwa Buddha itu sadar. Kalau kita nggak sembahyang gonson, sedikit pun apa yang kita pasti kita mikir nih, cara gimana nanti saya mau balas, mikir terus mau balas. Artinya nggak habis-habis, nanti kita hidup kita masa akan datang nyambung lagi, balas lagi, ketemu lagi, balas lagi. Kalau kita baca buku-buku silat itu, nanti bapaknya dibunuh, anaknya balas dendam. Nanti anaknya musuh, balas lagi. Enggak habis-habisnya. Nah, kalau kita lihat kan, kata Pak Lamaya itu banyak di TV, kalau kita lihat ada pembunuhan, banyak pembunuhan. Itu enggak habis-habisnya. Balas dendam, enggak habis-habisnya. Makanya kenapa kita dibutuhkan banyak daimoku, supaya apa? Kita bisa sadar. Kalau kita sadar, oh ini karma masa lampau. Masa lampau kita pernah berbuat begitu. Bukan berarti kalau dulu Pak Aloy orang yang utang itu dia pukul, sekarang dia orangnya itu cari lagi. Enggak, kan ketemunya sama, akibatnya sama, dipukul juga kan, diculik. Ya bukan yang dulu itu lagi, tapi sama, ini akibat. Kalau kita itu semuanya butuh kesadaran, kok semua manusia sadar, dunia ini aman, damai, benar. Kalau kita lihat tuh banyak tuh marah-marah, presiden pun dimarah, presiden yang baik aja dimarah-marah. Kenapa? Karena dipecat jadi menteri. Ya dia enggak becus jadi menteri, ya dipecat. Tapi ini kenapa? Mau balas dendam, kan? Mau balas dendam. Karena mau balas dendam, ya kita marah-marah. Oh, bikin pokoknya ngomong yang apa? Cari teman-teman yang siapa yang benci. Mamanya kalau saya benci Ibu Herman, saya cari temen nih tuh Ibu Herman begini, saya bikin fitnah. Nanti saya merasakan datang, saya juga difitnah begitu. Kalau kita udahlah ya, ada urusan sedikit, yang kecil kita hilangkan, yang gede kita kecilkan. Ya udah, buat apa kalau kita masih terus disambung. Hidup kita memang cuma sekarang, kan? Jadi kita kalau kata Ibu Herman memang rugi kalau kita enggak ikut-ikut, enggak dengar terus, enggak ada semangat kita. Ya, kalau seperti saya juga ajak ya, ketemu Ibu Hantan kita Acun, saya ajak kan. Enggak, aku dia nonton sinetron, dia bisa nonton sinetron sampai jam 12, dia bilang,
Isu sambung ini, sudah itu sambung ini. Aduh, tapi kalau diajak nggak bisa. 50.000 sekali kita ikut, umpamanya 50.000 untuk beli kuota, ya seminggu kan cuma sekali, ya 50.000 itu pun kita nggak rugi loh. Kita nggak rugi. Itu bisa menyadarkan kita. Pak Aloy aja bilang pertama kali gaji 500.000 waktu itu puluhan tahun, belasan, mungkin 20 tahun yang lalu, itu 20 tahun yang lalu itu hilang. Itu pun nggak apa-apa. Lebih gembira lagi lihat istri nggak marah. Kalau biasa, jangankan ini sebelum Daimoku, ya katanya kata Pak Aloy, nah, Ibu Syoi mulutnya terus. Memang laki-laki tahan dengan gitu. Wanita aja pun nggak tahan. Sesama wanita aja pun nggak tahan. Apalagi laki-laki. Mana tahan kalau diomelin terus tiap hari, di ngoceh terus. Tapi kalau kita udah belajar ya saling khawatir. Seperti kalau Pak Letemea lagi darah tingginya naik, Ibu Pisang khawatir, telepon terus. Nah kalau Ibu Pisang sakit, Pak Letemea khawatir terus, telepon terus, tanya-tanya. Itu saling menjaga, itu namanya. Saya dengar berapa kali itu Pak Letemea itu terjadi kecelakaan. Kadang-kadang saya juga mikir gimana ya, udah umur sekian masih dulu itu pakai RS King gede, apa saya mau dorong yang bebek aja ya motor bebek aja, beratnya setengah mati, apalagi RS King. Kadang-kadang dulu saya lihat dia hebat amat ya, kurus-kurus, udah tua, itu motor bisa didorong, bisa dinaiki. Memang kalau udah naik mah nggak perlu didorong kan. Tapi untuk kita mau geser pantatnya aja itu berat sekali loh. Itulah tenaga dari mana? Itu tenaga itu sudah latihan. Nah kita latihan tiap hari kan diangkat, didorong, digeser pantatnya, mau keluar gitu, parkir gini kan mau geser-geser. Itu latihan. Jadi berat pun rasanya nggak berat. Sama juga dengan kita kalau Daimoku ya. Itu pun latihan, melatih jiwa kita. Untuk apa? Untuk jangan mudah tersinggung. Kalau mau bilang tersinggung, setiap saat pun kita bisa tersinggung. Kalau mau bilang marah, setiap saat pun kita bisa marah. Daimoku banyak aja, kita pun kadang bisa marah, bukan nggak bisa marah. Apalagi enggak Daimoku. Wah, omongan kita bisa nusuk hati orang. Benar. Ya saya khawatirkan lagi ya, itu umat Medan. Ya. GM-nya. Semua, bukan semua lah ya. Padahal itu GM yang aktif loh. Tapi ditanya, itu kemana? Oh, udah ke Kamboja. Kamboja kerja apa? Tahu dong Kamboja. Saya tanya lagi, adiknya kemana? Oh, udah ke Kamboja juga. Ada beberapa GM tuh ke Filipina, ke Kamboja. Itu kerja apa? Itu kan semua kerjanya kan judi. Kelihatannya sekarang kita dapat duit banyak ya. Dapat duit banyak loh. Tapi nanti akibatnya apa? Habis duit lebih banyak lagi. Kalau habis duit banyak, cuma duit yang habis, enggak apa-apa. Jangan kena penyakit. Sekarang kan dikatakan banyak penyakit yang macam-macam, entah penyakit apa aja.
Ada autoimun dulu, nggak pernah dengar autoimun. Ada penyakit autoimun. Autoimun aja ya bisa bermacam-macam loh. Dari mana? Dari sini. Autoimun itu dari diri kita. Terjadinya penyakit itu dari diri kita. Sama dengan kita belajar Gosho bulan ini kan. Ada jin yang baik, ada jin yang enggak baik. Nah, itu yang akan jin itu yang akan memakan ya jiwa Buddha kita. Yang akan memakan energi kita. Yang tahu-tahunya kita bisa sakit. Nah, makanya dikatakan Buddha aja sudah tahu dari dulu. Nah, makanya kalau kita bukan mengatakan apa, tapi Buddha itu adalah timbulnya kesadaran. Beliau tuh sadar bisa begini, begini, itu kesadaran. Kita ketemu hukum ini ya, memang sudah rezekinya bukan main. Kalau kita nggak mau sungguh hati jalaninnya, masih mau bikin macam-macam, itu bahaya sekali ya, bahaya ya. Kok kemarin juga saya lihat tuh ada satu ibu, dia bilang gini, dia dapat di jalanan dia ketemu duit, bukan dia ketemu duit, suaminya ketemu duit 100.000. Jadi 100.000 itu dia nggak mau. Ini duit dia mau nyumbang. Nah, saya bilang, kalau saya ketemu duit 100.000, wah, saya pasti senang. Wah, rezeki lo. Nanti coba kita beli makan apa gitu. Tapi ibu ini luar biasa. Dia bilang, orang yang kehilangan 100.000 ya, itu kalau orang yang berduit, ya mungkin dia merasa, ya udah hilang, udahlah. Tapi kalau dia tidak berduit, 100.000 itu sangat berarti untuk dia. Nah sekarang kita nggak tahu itu 100.000 itu siapa. Kita kan nggak sembarangan, siapa yang hilang duit, bisa di semua orang bisa bilang, duit saya. Tapi ini ibu bilang gini, biarkanlah dia kalau udah kehilangan duit ini dibikin karma baik, nyumbang, berdana paramitakan, biarlah dia juga bikin satu karma baik. Saya belajar dari situ, benar. Terus terang, saya belum pernah mikir sampai di situ. Seperti dulu Pak Herman ketemu duit 400.000 di Bajai, kan? Udah ditunggu di situ beberapa hari, tapi orangnya enggak datang, enggak ketemu ya. Akhirnya disumbangkan juga. Ini sudah sebuah karma baik untuk orang itu dan juga untuk Pak Herman. Tidak menserakain duit 400.000 ini. Jadi ibu itu bilang sama anaknya, lain kali ketemu duit nggak boleh diambil ya. Saya bilang boleh ambil kok enggak kita ambil, orang lain ambil, mungkin duitnya mau diapain kita nggak tahu. Tapi kalau kita ambil, kita dana paramita, itu orang pun bikin karma baik. Dia akan, walaupun dia mungkin ya duitnya hilang, dia sakit hati, tapi dia nggak tahu ini duit dia itu dijadikan karma baik. Nah ini yang saya belajar di situ, kan? Jadi kita tuh belajar ya. Ini hal kecil, kelihatannya hal kecil, tapi itulah satu pelajaran bagi kita untuk tidak serakah. Kasian kan orang yang hilang duit. Kalau dia banyak duit, banyak ya nggak apa-apa. Kalau memang duit itu hanya sekian untuk beli apa atau untuk beli obat umpamanya, atau siapa yang sakit, malah itu. Tapi ya nggak di ini, kita jadikan 100.000 ini untuk jadikan karma baik. Jadi saya rasa cukup sekian ya.
ini hari, waktunya juga udah sampai. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Terima kasih Bapak Ibu. Hari ini saya sama adik saya sih bilang hari ini sih seru ya. Soalnya bisa dengar-dengar cerita Pak Aloy, cerita Ibu Herman, cerita Ipi Syang. Maksudnya memang semuanya seru. Maksudnya pertemuan memang selalu sayang gitu buat dilewatkan. Tapi kalau misalnya dengar bukti nyata tuh kayak lebih wah gitu. Oke, karena waktu juga udah sampai, mari kita tutup pertemuan hari ini. Silakan Ibu. Mari kita tutup pertemuan ini dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih, selamat semua malam. ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Selamat malam. Terima kasih Sampai Bapak ketemu. Ibu. Selamat malam. Saya izin ending Stencil. meeting-nya ya. Oke, Oke, Ya. terima kasih. terima kasih. Oh, nggak